Rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kepada Allah Rabb semesta alam atas karunia-Nya, atas kelimpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga saking banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita nggak akan mampu untuk menghitungnya satu persatu. Bahkan menggunakan rumus apapun, sehebat apapun, sepintar apapun orang itu tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah SWT. Adapun dengan kenikmatan iman, Islam yang akan beri kita, ada lagi kenikmatan sehat, kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan, kita hidup tenang, tentram, gak ada masalah. Itu juga bagian dari kenikmatan Allah SWT. Makanya la in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah, akan aku tambah terus. Ini terbukti kalau kita semakin bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Saya berikan, saat kita di rahim ibu kita masing-masing, rezeki yang Allah kasih dari satu jalur. Di mana itu? Di pusat. Makan di situ, minum di situ, pengair di situ, semua di situ. Lalu saat melahirkan, dipotong pusatnya, dipotong. Lantas apakah rezeki Allah terputus di situ? Tidak, melainkan Allah tambahkan menjadi dua dan menjadi yang lebih bermanfaat. Itu adalah hasil rezeki kita. Lalu setelah kita beranjak dewasa, kita nggak ada lagi yang memiliki sumber hidup kita lagi. Apakah kenikmatan Allah terputus di situ? Tidak, melainkan Allah tambahkan jadi 4. Apa 4 itu? 2 makanan dan 2 minuman. 2 makanan itu adalah makanan dari tumbuhan dan hewan. Minumannya itu adalah minuman, air, dan susu. Lalu saat kita meninggal, kita nggak akan makan, kita nggak minum, yang kita buat cuma amal soleh. Lantas apakah rezeki Allah terputus di situ? Tidak juga. Tapi Allah lipatkan menjadi 8. Apa 8 itu? 8 pintu surga yang bisa kita masuk. Namanya kita ingin masuk pintu sholat, perbanyak sholat. Kita ingin masuk pintu puasa, apa yang perbanyak puasa. Ini terbukti lah, insyaallah kita akan lakukan. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Terbukti lah, insyaallah kita akan lakukan. Ini jamaah iman wa rahmatullah. Ada satu asmaul husna yang mana asyakur itu yang maha mensyukuri, yang maha mensyukurkan. Banyak dari kita itu salah berpikir maha mensyukur itu gimana. Dalam kitab yang nama dijelaskan, yang maha mensyukuri itu ada alladzi yu'ti ajran katsir bi amalin qalil, yang mana Allah memberikan ganjaran yang besar, ganjaran yang banyak dengan kita beramal sedikit. Yu'ti ajran katsir bi amalin qalil. Kita beramal sedikit, Allah ganjaran banyak. Contoh, kita sholat tahajud, sholat fajar. Allah kasih balasan apa? Lebih baik, pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ada lagi, kita bersedekah, Allah lipatkan jadi 700. Apa dalilnya? Al-Baqarah ayat 261 juz 3 bagian kiri. Bagian kiri tengah ada nomornya. Juz 3 halaman kiri tengah ayat 261. Halamannya halaman 43. Halaman 43 jamaah kuliah. Di Al-Quran standar. Al-Quran standar buka halaman 43 ayat 261.
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Kalau kalian jadi 100, itu tanda apa? Tandanya itu adalah Allah memiliki sifat asy-syukur. Yang mensyukuri ada di ajrun nadir di amal yang paling. Ada cerita kisah nyata. Seseorang jalan ke tukang potong rambut. Nah, dipotong rambutnya sama tukangnya. Saat dipotong, nah orang ini yang nyukur, yang potong rambut ini bilang, Mas, ternyata Allah di dunia tidak ada. Nah, lalu yang dipotong rambutnya ini dia muslim, nah, dia ulama. Nah, kaget. Nah, kenapa Mas bisa berpikir seperti itu? Dijawab lagi sama tukang potong rambutnya, biar Mas di luar sana banyak kemiskinan, banyak orang yang rezekinya sempit. Ya, katanya Allah Maha Kaya, mana? Lalu ulama itu terdiam mencari jawaban. Sampai saat selesai potong, nah, bayar itu keluar. Saat keluar itu Allah kasih jawaban. Dengan apa? Dengan lewatnya orang rambutnya panjang, gembel panjang, lewat itu. Nah, Allah kasih jawaban. Lalu balik lagi dan ulama berkata, Mas, ternyata tukang potong rambut di dunia ini tidak ada. Nah, tukang potong rambut ini kaget. Nah, Mas, saya kan yang habis potong rambut kan ya. Dijawab lagi sama ulama. Nah, kalau Mas tukang potong rambut, kenapa berasa masih banyak orang yang rambutnya panjang? Dijawab lagi itu sama si tukang potong rambutnya. Nah, karena mereka nggak mau datang kepada saya, mau datang kepada potong rambut untuk dipotong rambutnya. Lantas apa jawaban ulama? Sama Mas bilang kalau kemiskinan, rezekinya sempit, luar sana bukan bagi Allah tidak ada. Allah ada, Allah Maha Kaya, akan tetapi mereka yang menggunakan kepada Allah untuk diberi rezekinya. Yang mana Allah itu turun sabarin. Dalam hadis itu ada yang mengatakan Allah turun langsung, ada yang mengatakan Allah dunia. Allah turun kapan? Pada sepertiga malam. Allah tanya sama orang yang mau datang, hal min sa'ili, siapa yang ingin minta sama aku? Hal min ta'ili, siapa yang ingin minta sama aku? Hal min mustami, siapa yang tidak bersama aku? Sini aku kasih. Allah udah kasih tawaran, Allah udah nawarkan kepada kita, udah ngasih fasilitas buat kita, tinggal kita. Kalau kita mau datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kasih, Allah berikan kasih. Allah kasih itu dalam dijelaskan dalam Al-Quran Al-Baqarah 186. Dijelaskan, Allah kasih apa yang kita ingin. Tapi ingat, garis bawahi, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan memberikan apa yang kita inginkan. Ingat, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan memberikan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena yang dibutuhkan itu lebih penting. Kita pengen mobil, pengen rumah mewah, tapi kita nggak butuh. Kalau nggak ada kasih, biasanya kita doa ya Allah, saya begini minta uang sebelumnya. Allah nggak kasih, tapi Allah mungkin ganti dengan yang lain. Dengan apa? Dengan kesehatan. Allah ganti dengan ketenangan hidup. Allah ganti dengan sakinah mawaddah warahmah. Gak harus 100 juta itu, maka Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan memberikan apa yang kita inginkan. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sebaik-baik manusia. Kalau kita ingin punya anak yang baik, tiru beliau. Beliau kurang apa sih? Beliau pintar, beliau juga kuat, jujur, amanah. Banyak sifat-sifat dari Nabi sebelumnya itu terkumpul pada beliau. Kalau makhluk yang paling mulia adalah manusia, maka manusia yang paling mulia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jamaah rahimahumullah, ada dua penyakit hati. Dua penyakit hati ini yang mana kalau ada dalam diri seorang itu, maka neraka akibatnya. Dan ini pasti. Dua penyakit atau dua sifat manusia, jika manusia itu tertimpa dua penyakit ini, maka akan terjerumus pada neraka. Kehinaan. Nah, apa dua penyakit ini? Ria dan sombong. Ini sering banyak pada manusia. Bahkan orang yang ilmu sudah banyak pun masih ada rasa penyakit itu. Ria dan sombong. Ria itu bagaimana sih? Kita itu kayak memperlihatkan amal-amal kita untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dalam pujian manusia. Dan apa itu sombong? Batarul haq murungul nas. Batarul haq, menolak kebaikan. Murungul nas, meremehkan manusia. Itu sombong. Batarul haq murungul nas. Lantas bagaimana cara kita menghilangkan, menyembuhkan riya dan sombong ini? Syekh Ali bin Jabir Al-Baiti mengatakan dalam kitabnya yang bernama Di Anak Allah, dia mengutip perkataannya Syekh Ibnu Qayyim seperti ini, menyembuhkan riya itu dengan iyyaka na'budu, menyembuhkan sombong dengan iyyaka nasta'in. Kita perhatikan, menyembuhkan riya dengan iyyaka na'budu, menyembuhkan sombong dengan iyyaka nasta'in. Bukan berarti kita ngaji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hilang riya sombongnya, enggak. Tapi bagaimana kita mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam kehidupan sehari-hari. Kita amalkan iyyaka na'budu, kita menyembah kepada Allah semata, hilang itu riya. Kita menyembah kepada Allah, enggak ada riya. Wa iyyaka nasta'in, kita minta perlindungan, kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari sifat sombong. Dilanjutkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Nah, jalan lurus ini adalah jalan yang tidak ada unsur dan sombongnya. Maka tidak ada jalan lurus. Siratal ladzina, ini sedikit ilmu tajwid. Siratal, ada tiga macam mengatakan siratal, dan siratal. Sedikit ilmu itu tajwid. Jadi tentang kiraat. Siratal pakai sin, siratal pakai sa, dan siratal. Tapi kalau di kita hafaz pakai son, siratal. Ini kalau sudah mendapat ibu kata lain kan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus apa itu? Jalan yang diberi kenikmatan kepada mereka. Alaihim artinya mereka. Siapa mereka? Nah, siapa mereka ini? Nah, di awalnya tidak dijelaskan, tapi dijelaskan di surat An-Nisa 75. Ulaika alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Siapa yang diberi kenikmatan kepada? Alaihim minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang yang jujur, wasyuhada, orang yang mati syahid, was-shalihin, orang yang saleh. Jadi alaihim dalam surat Al-Fatihah ayat terakhir, siapa? Para nabi, orang yang jujur, orang yang mati syahid, dan orang yang saleh. Jamaah rahimahumullah, ada satu hadisnya panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, sampai beliau ini saat membaca hadis ini, beliau itu berpisah. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan beliau bisa. Bukan karena panjang, bukan karena hadisnya panjang, tapi karena
isi kandungan dalam hadis tersebut. Nah, di dalam hadis ini diceritakan pada hari kiamat. Hari kiamat itu 3 golongan yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Siapa? Bukan dari golongan orang kafir, bukan orang yang mengikuti Allah, bukan. Tapi dalam hadis dikatakan, dalam hadis ini siapa 3 orang itu? Nah, yang pertama, orang yang mempelajari ilmu Islam. Yang kedua, orang yang bersedekah. Yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, mereka kan melakukan amalan besar, pahalanya banyak. Kenapa pertama kali dimasukkan dalam neraka? Nah, kita mulai dari sini. Pada saat hari kiamat, Allah memanggil, hai fulan, sini kau. Apa yang kau kerjakan di dunia? Ya Allah, ya Allah, saya di dunia belajar agamamu. Saya di dunia mengkaji ilmu Islam, ilmu akidah, fikih dan lainnya. Itu karena engkau ya Allah. Tapi apa kata Allah? Kata engkau bisa. Engkau mempelajari semua ilmu-ilmu itu bukan untukku, tapi engkau mempelajari ilmu itu agar engkau mendapatkan orang yang benar, mendapatkan gelar dan mendapatkan ujian dari manusia, dan engkau telah mendapatkan itu semua, maka akan aku masukkan ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka karena apa? Karena sifat dan sombong ini. Hati-hati, sifat dan sombong ini amalan yang besar bisa menjadi sia-sia. Amalan besar bisa menjadi sia-sia. Orang kedua dipanggil, hai fulan, sini kau. Apa yang kau kerjakan di dunia? Ya Allah, saya di dunia itu bersedekah hartamu. Saya di dunia membangun masjid, membangun pondok pesantren, rumah fakir dan lainnya. Itu karena engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kata kau berista, kau bohong. Engkau membangun itu semua, engkau mengerjakan itu semua bukan untukku, tapi engkau mengerjakan itu semua hanya untuk dipandang manusia, memiliki julukan orang yang dermawan, orang berhati, dan engkau telah dapatkan julukan, maka akan aku kirimkan ke neraka. Dimasukkan dalam neraka karena apa? Karena dia sama. Orang ketiga dipanggil, hai fulan, sini kau. Apa yang kau kerjakan di dunia? Ya Allah, saya di dunia berjihad di jalan engkau. Saya berani baris pertama, memberikan senjata melawan musuh-musuh engkau. Apa kata Allah? Kenapa? Engkau berdusta. Engkau mengerjakan itu semua. Engkau berjihad bukan untukku, tapi engkau berjihad hanya untuk dipandang manusia, agar sebagai orang pemberani, orang yang kuat, seorang jenderal. Dan engkau telah mendapatkan jenderal itu, maka akan dikirimkan ke neraka. Dimasukkan dalam neraka karena apa? Karena sifat riya dan sombong. Maka hati-hati, 2 penyakit, 2 sifat ini, sifat hati, riya dan sombong. Kalau ada dalam diri manusia, maka celaka. Ini serius, ini benar. Dalam Al-Quran surat An-Nisa, wa'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Telah kami siapkan untuk orang kafir ada menghina, adab yang menghinakan, ada yang menghinakan orang kafir. Apakah cuma orang kafir doang? Tidak. Lanjutkan, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Yang masuk neraka enggak cuma orang kafir doang. Siapa? Walladzina yunfiquna amwalahum. Mereka orang-orang yang menyedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya ria'an nas, karena riya kepada manusia, ingin dipuji manusia. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang memiliki sifat ini, 2 penyakit ini dan semua ini, Allah cat sebagai orang munafik. Allah cat sebagai orang munafik. Yang katakan dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas. Orang munafik itu
semua ulama sering kepada manusia. Al-Quran surat An-Nisa juz 5 halaman 101. Halaman 101 namanya. Al-Quran halaman kanan tengah, kalau lihat tengah ayat halaman 101 juz 5. Nah, lantas ayatnya ayat 141 kalau nggak salah. Saya lupa ayatnya saya lupa. Ini letaknya juz 5 halaman 101, halamannya bagian kanan. Nah, di pertengahan halaman tengah. Nah, atas apa balasan bagi orang munafik? Jelaskan dalam Quran 3 ayat setelahnya. 3 ayat setelahnya berarti ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik ini asfali minan nar, masuk neraka yang paling bawah, yang paling dasar. Berarti siksanya itu yang paling pedih. Maka benar-benar hati-hati. Di Al-Quran mengatakan kepada saya kompas dengan Al-Quran. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa la tajid lahum nasira. Orang munafik itu menempati neraka yang paling bawah, siksaan yang paling berat. Seperti yang kita tahu, siksaan yang paling ringan itu yang ditimpakan kepada pamannya Nabi, yaitu adalah pakai terompah, pakai sendal. Nah, lalu otaknya itu mendidih. Itu yang paling ringan. Itu yang paling ringan. Apalagi yang paling berat. Asal pikiran mati. Sama rahimahullah. Cukup sekian ya. Belum. Oh, masih kurang. Nah, apa kita buka untuk tanya jawab aja, sharing. Sebentar. Gimana? Seputar tentang tema ini juga jalan. Bagaimana itu? Oh, tidak apa-apa. Oh ya, Bu. Saya dulu yang masuk-masukkan tapi saya siap disampaikan masalah sombong. Atau hak itu maksudnya hak itu ya yang dimaksudkan tadi. Hak itu ya memang yang menolak kebenaran maksudnya. Oh iya, bukan menolak apa tadi ya lupa.